Shalom Bapak Ibu, ini sesi terakhir dalam seri teologi sistematika dan kita akan membahas tentang eskatologi umum atau beberapa hal yang mengenai keadaan yang terakhir untuk orang yang percaya dan orang yang akan dihukum nanti. Jadi ini sesi yang terakhir, saya mau umumkan bahwa sesi berikutnya atau seri berikutnya dalam channel YouTube ini mengenai tren-tren di dalam gereja Indonesia sekarang atau beberapa ajaran yang mungkin bisa dianggap keliru yang dihadapi oleh gereja dan bagaimana kita bisa memprioritaskan berfokus kepada ajaran tepat yang ada di dalam firman Tuhan. Tetapi kembali ke sesi terakhir ini dalam seri teologi sistematika eskatologi umum. Jadi kita akan membahas tentang keadaan terakhir untuk orang-orang benar, untuk orang yang percaya kepada Yesus. Walau waktu kita berbicara tentang keadaan yang terakhir, sebenarnya kita kembali kepada diskusi mengenai eskatologi individu. Karena pada penghakiman terakhir, setiap orang akan dikirimkan ke keadaan yang akan didiami selama-lamanya. Jadi setelah kita meninggal, dipanggil Tuhan, ada kediaman, ada keadaan yang akan dialami selama-lamanya. Tetapi semuanya manusia akan masuk keadaan ini secara bersama. Jadi kita bisa berdiskusi tentang hal ini sebagai eskatologi umum. Nah, ada istilah surga yang ada di dalam firman Tuhan. Kata yang dipakai untuk surga dalam bahasa Ibrani itu shemayim, dalam bahasa Yunani itu uranas. Dipakai dalam 3 cara di Alkitab. Yang pertama kosmologis, frasa langit dan bumi dipakai untuk seluruh alam semesta. Jadi frasa atau kata langit itu shemayim. Jadi kata seperti surga tetapi dalam konteks itu langit. Dan surga dipakai dalam sebagai sinonim atau persamaan kata dengan Allah kadang-kadang. Jadi kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sinonim. Surga berarti tempat kediaman Allah. Hal ini lebih biasa untuk pengertian. Bapa kami yang di surga, Bapamu yang di surga, Bapakku yang di surga. Yesus telah turun dari surga. Malaikat turun dari langit, yaitu surga, dan kembali ke surga. Jadi malaikat diam di surga, di mana mereka selalu memandang wajah Allah. Dan mereka disebut bala tentara surga. Jadi surga itu tempat Allah, ya, kediaman Allah, tempat yang mana Allah berada. Dari surga Yesus akan dinyatakan. Yesus pergi ke surga untuk meniadakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 dia berjanji kepada rasul-rasul murid-muridnya, dia akan pergi dan membuat rumah Bapa untuk murid-muridnya di surga. Di situ orang-orang percaya akan berada selama-lamanya. Jadi Yesus bisa memerintah di atas mereka, ya. Jadi, hakikat surga itu seperti apa? Biasanya surga dibayangkan seperti suatu tempat di mana ada semua kesenangan duniawi tetapi tanpa dosa, di mana semua yang kita ingin di dunia ini bisa didapatkan di surga. Tetapi pandangan yang baik adalah begini, surga adalah kediaman Allah. Dari kehadiran Allah banyak berkat yang akan diberikan. Jadi surga berarti Allah berada. Kehadiran Allah berarti kita akan mempunyai pengetahuan yang sempurna. Kita akan tahu sama seperti diketahui. Di dalam surga tidak ada kejahatan. Juga iblis tidak di sana. Kehadiran Allah yang Maha Kudus dan sempurna serta kehadiran anak domba berarti tidak ada dosa atau penyakit atau apa saja yang kurang baik di surga.
Oleh karena kemuliaan bagi bagian hakikat Allah, kemuliaan akan memenuhi surga. Jadi karena Allah maha mulia, berarti kemuliaan itu memenuhi surga itu. Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 21. Saya mau membaca seperti yang biasa. Kita tidak bisa membaca semuanya ayat-ayat karena terlalu lama, tetapi saya mau membaca ini. Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 21. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas murni, bagaikan kaca yang jernih. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mira, yang keempat batu zamrud, yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi kemuliaan, keindahan, kemegahan, dan keterangan akan ada di luar bayangan kita. Yohanes mengambil simbol-simbol untuk menjelaskan visi surga yang dia lihat. Dia mengatakan seperti. Tetapi simbol-simbol pun belum cukup untuk menjelaskan kebesaran surga dan kebaikan, keluar biasaan, kemuliaan, kehadiran Allah. Nah, kehidupan kita di surga akan termasuk istirahat, ibadah, dan pelayanan. Kita tahu sedikit sebenarnya tentang kegiatan-kegiatan kita di surga, tetapi kita bisa memahami beberapa hal dari Alkitab. Kualitas kehidupan kita akan menjadi kualitas istirahat. Nah, menurut orang-orang Yahudi, istirahat berarti bukan penghentian kegiatan, tetapi juga berarti pengalaman yang mencapai tujuan yang paling penting. Jadi tujuannya penggenapan dari perjalanan. Jadi beberapa kitab berdiskusi ziarah ke istirahat di tanah yang dijanjikan, Ibrani pasal 3. Istirahat seperti itu menanti orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya, kita tahu bahwa ada tanah perjanjian yang nanti, yang di surga, itu istirahat. Tempat istirahat kita. Berarti keadaan yang terakhir. Jadi semua pergumulan sudah selesai. Semua godaan sudah selesai. Kita bisa istirahat. Jadi sama seperti Allah bekerja 6 hari dan hari yang ke-7 istirahat. Itu menjadi contoh pedoman untuk dunia ini. Zaman terakhir kita bisa istirahat. Jadi surga adalah penyelesaian perjalanan orang Kristen atau penggenapan. Tujuannya pencobaan, penderitaan, dan kekerasan berhenti di dunia ini. Ada pekerja, tetapi pekerjaan tidak termasuk berperang dengan musuh-musuh. Jadi ada pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Juga kita akan beribadah di surga. Kita akan menyembah Allah. Kita akan ikut serta malaikat-malaikat di surga yang bernyanyi terus kepada Allah dan tentang kekudusannya. Dan kita akan melayani di surga. Matius pasal 19 itu dibahas, dan Lukas pasal 22. Dalam perumpamaan dan dalam Matius pasal 25, upah untuk pelayanan yang setia di bumi adalah pelayanan yang lebih tinggi atau tanggung jawab pelayanan yang lebih tinggi. Wahyu 22, hamba-hamba anak domba akan beribadah kepadanya. Surga juga adalah tempat di mana orang-orang percaya bisa mengalami persahabatan bersama-sama. Jadi kita bisa
istirahat, rest, tanah perjanjian seperti itu dicapai di surga, kita akan menyembah Tuhan terus, kita akan melayani di surga. Nah, beberapa isu mengenai surga. Satu isu yang didebatkan mengenai hakikat surga. Apakah surga suatu tempat atau hanya suatu keadaan? Seperti bukan tempat yang real tetapi keadaan. Pada suatu sisi, Allah adalah roh dan surga bisa dijelaskan sebagai suatu keadaan dengan roh Allah. Pada sisi lain, kita akan dibangkitkan secara jasmani. Dan Yesus mempunyai tubuh jasmani sekarang. Dan banyak ayat menjelaskan surga sebagai suatu tempat. Jadi kalau Yesus dibangkitkan sungguh-sungguh dengan tubuh yang fisik, yang dibangkitkan, dan kita menantikan hari itu, kita dibangkit juga, seperti yang kita bahas sesi berikut yang lalu. Seperti itu, kita akan berada di tempat. Jadi surga sangat berbeda daripada apa yang bisa kita bayangkan. Karakter yang unik tentang surga adalah keadaan keberkatan, damai, sejahtera, sukacita, dan tak berdosa. Kehidupan di dalam surga akan menjadi lebih nyata daripada kehidupan di bumi ini. Sekali lagi, kehidupan realitasnya di surga akan menjadi lebih nyata, lebih jelas dibandingkan dengan surga di dalam kehidupan ini, di dunia ini. Jadi kita bisa melihat dengan jelas, tapi di surga lebih. Kita bisa menikmati damai sejahtera di sini. Di surga lebih. Itu akan tidak bisa dibayangkan, tetapi itu lebih nyata. Nah, isu mengenai kesenangan jasmani. Kita tahu bahwa tidak ada hubungan seks di surga. Ini dijelaskan Yesus dalam pengucapan dengan orang Saduki. Nah, walaupun begitu, menurut saya kira kita akan mengenal orang lain. Jadi, saya kira suami istri yang setia di bumi tetap saling mengenal di situ, di surga, tetapi tidak usah ada hubungan seksual. Ini tidak diperlukan, tidak perlu dipuaskan. Karena di surga semuanya itu sudah puas semuanya. Tetapi hubungannya masih berarti menurut saya. Tetapi saya tidak bisa membukti itu dari firman Tuhan. Kecuali apa yang disatukan Tuhan tidak bisa terpisah, dipisahkan. Nah, bagaimana makan dan minum itu kurang jelas juga. Tetapi mungkin ini hanya simbol-simbol. Tetapi mengenai kesenangan di surga, kita akan menikmati kehadiran Allah dan semua akan Dia beri kepada kita. Dan kita tidak bisa membayangkan kesenangan itu. Saya kira kita bisa makan, tetapi saya tidak bisa membuktikan itu. Ini ide atau teori saja. Tetapi di dalam Wahyu pasal 19 sepertinya ada meja makan dengan anak domba yang kita bisa makan bersama-sama. Nah, isu mengenai kesempurnaan. Walaupun sekarang ini kita bertumbuh dan belum sempurna, di dalam surga kita akan sempurna. Kita merasa kehausan sekarang karena kita belum sempurna. Waktu kita sudah disempurnakan di surga, kita akan merasa kepuasan yang sempurna dan tidak pernah akan menjadi bosan dalam kesempurnaan ini. Di surga, apakah kita bisa mengenal orang lain atau ingat kehidupan kita di dunia? Saya kira begitu. Kita belum pasti, tetapi saya kira bisa. Kita tidak akan ingat dosa-dosa, karena di surga tidak ada dosa. Dan oleh sebab murid-murid Yesus mengenal Musa dan Elia, mungkin kita juga akan mengenal orang-orang suci lain dan keluarga kita yang sudah masuk surga. Jadi saya kira kita bisa mengenal. Karena Daud pada waktu anaknya meninggal, anak dari hubungan seks dengan Batseba di luar pernikahan, anak itu meninggal. Daud mengatakan bahwa aku akan ketemu dengan dia nanti. Jadi sepertinya ada harapan bahwa kita bisa mengenal orang lain yang
lebih dahulu masuk surga, dan kita bisa mengenal orang lain, orang saleh lain dari perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, karena seperti yang kita dikenali, kita akan kenal seperti itu. Nah, apakah akan ada tingkat hadiah yang berbeda di surga? Mungkin. Lihat Lukas pasal 19, ada penjelasan, ada sepertinya. Juga Daniel pasal 12 dan 1 Korintus pasal 3, ada upah yang seperti emas dan perak, ada upah yang tidak terlalu seperti itu. Jadi mungkin perbedaan mengenai hadiah di surga atau upah untuk kesetiaan akan jadi tergantung pada apa yang bisa kita beri kembali kepada Yesus. Kalau saya menerima suatu mahkota, saya bisa memberi mahkota itu kepada Yesus oleh karena hanya Dia layak. Jadi kalau saya mau kumpul banyak mahkota, itu bukan untuk saya sendiri, untuk memberikan, untuk kembali ke Yesus, kepada Yesus. Karena hanya Yesus layak dapat mahkota. Nah, sekarang kita membahas tentang keadaan terakhir orang-orang jahat. Nah, soal ini menyebabkan banyak perdebatan sekarang, masa kini. Bagian soal ini dari ketegangan di antara kasih Allah dan keadilan Allah. Mana saja kita berpikir tentang hal-hal ini, keadaan yang terakhir untuk orang-orang jahat sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah itu Allah penuh dengan kasih, pasti tidak ada hukuman terakhir. Tetapi firman Tuhan jelas bahwa Allah itu adalah Allah adil juga, Allah kudus, yang kudus, maha kudus. Jadi pasti harus ada keadilan sama seperti ada kasih. Nah, beberapa gambar dipakai di dalam Alkitab untuk menjelaskan keadaan yang terakhir untuk orang-orang jahat. Dienyahkan dari Tuhan, kegelapan yang paling gelap, tempat siksaan yang kekal, disiksakan dengan api, lubang jurang maut, murka Allah, kematian yang kedua, kebinasaan dan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Ada satu sifat neraka yang dasar, yaitu ketidakhadiran Allah atau pengusiran dari kehadirannya. Ada pengalaman penderitaan yang bersemangat, apakah secara jasmani atau apakah secara rohani, atau apakah secara jiwai, atau apakah secara mental. Ada kesadaran bahwa perpecahan ini permanen, tidak ada pengharapan lagi. Jadi walaupun kita belum bisa mengatakan dengan pasti neraka seperti apa, yang jelas di neraka Allah itu terpisah dari Allah. Dan kalau terpisah dari Allah, pasti tidak ada berkat, tidak ada kesenangan, pasti ada penderitaan yang betul. Untuk jiwa, untuk tubuh, untuk apa saja. Karena itu permanen, itu selama-lamanya. Nah, ketegasan penghakiman pada masa depan, waktu hukuman diberikan, tidak bisa diubahkan. Tidak ada second chance atau kesempatan yang kedua setelah penghakiman yang terakhir. Kekekalan hukuman pada masa depan. Hukuman pada masa depan tak dapat diubah, juga hukuman ini kekal. Teori yang yakin bahwa orang percaya akan mengalami kekekalan disebut annihilationism. Mereka yakin bahwa orang-orang jahat tidak akan dihukum, tetapi mereka akan ditiadakan. Mereka tidak berada, mereka akan menjadi kosong. Jiwa kekal kecuali dengan dosa. Oleh karena ada dosa, jiwa itu tidak bisa berlanjut setelah kematian. Jadi teori ini, kalau orang jahat meninggal, jiwanya seperti dihapus, tidak ada lagi, tidak disiksa. Itu menurut teori ini. Tetapi teori ini menurut saya menyangkal atau bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Saudara-saudari, Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat ini, tetapi beberapa kali kata-kata seperti kekekalan, abadi, atau selama-lamanya dipakai
dengan kata benda yang menjelaskan keadaan orang-orang jahat seperti berikutnya: api atau bakar, kehinaan dan kengerian, kebinasaan, belenggu, itu kata benda, siksaan. Juga lihat paralel di dalam Matius pasal 25 ayat 46. Kalau orang benar atau orang akan hidup kekal, orang jahat akan disiksa kekal, secara kekal juga. Jadi ini menurut saya agak jelas bahwa keadaan yang terakhir untuk orang-orang jahat itu selama-lamanya di dalam neraka. C.S. Lewis menulis, dosa adalah suatu cara manusia untuk berkata kepada Allah, "Inyalah dan membiarkan saya hidup sendiri." Neraka adalah jawaban yang terakhir dari Allah kepada orang itu. Kamu boleh mempunyai apa yang kamu mau selama-lamanya. Nah, sepertinya ada tingkat-tingkat hukuman. Kelihatan ada tingkat-tingkat hukuman di dalam pengajaran perjanjian baru. Prinsip begini, lebih besar pengetahuan kita, lebih besar tanggung jawab kita, dan lebih besar penghakiman kita kalau kita gagal dalam tanggung jawab kita atau kalau kita menolak kasih karunia dari Allah. Mungkin tingkat-tingkat yang berbeda tergantung pada pilihan-pilihan orang jahat. Mereka membuat sifat-sifat untuk mereka sendiri dan mereka harus mengalami akibat dari semua pilihan itu. Nah, keputusan yang kita... Nah, ini implikasinya. Implikasi terhadap doktrin keadaan yang terakhir. Yang pertama, keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan ini akan mempengaruhi masa kita di masa depan. Bukan hanya sebentar, tetapi selama-lamanya. Jadi kita harus berhati-hati waktu kita mengambil keputusan itu. Yang kedua, kondisi-kondisi kehidupan ini hanya bersifat sementara di dunia ini. Kepentingan kondisi-kondisi itu dikurangi jika dibandingkan dengan kekekalan. Jadi kalau kita menderita di dunia ini sementara saja. Nanti ada damai sejahtera selama-lamanya menurut Roma pasal 8. Kalau kita menolak Tuhan, kalau ada orang yang menolak Tuhan, mungkin mereka senang di sini, senang di dunia ini dengan kekayaan, dengan banyak teman dan mereka menikmati banyak hal di dunia ini. Tetapi ini untuk sementara saja. Di dunia, di surga atau di masa depan itu selama-lamanya. Kalau mereka menolak Tuhan di sini, mereka terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Hakikat keadaan yang terakhir ini yang ketiga implikasinya. Hakikat keadaan yang terakhir jauh lebih bersemangat daripada apa saja diketahui di dalam kehidupan ini. Gambar-gambar dipakai untuk menjelaskan keadaan yang terakhir kurang cukup. Surga akan melebihi apa saja yang kami bayangkan di dunia ini. Implikasi yang keempat, kesenangan surga harus dimengerti, dipahami sesuai dengan kehadiran Allah. Jadi pasti orang senang di surga karena Allah hadir di situ. Yang itu berapa? 5. Neraka bukan hanya suatu tempat penderitaan yang bersemangat, tetapi juga suatu tempat dengan kesepian dan perpecahan dari Allah selama-lamanya. Tidak ada pesta di neraka. Ada yang bilang, oh saya akan berpesta di neraka nanti. Tidak ada. Terpisah, kesenian, kesedihan, dan semuanya. Terus neraka bukan hanya suatu tempat untuk menghakimi orang-orang jahat, tetapi juga suatu yang tempat mereka pilih karena mereka menolak Yesus Kristus. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam firman Tuhan, Allah tidak mau menghukum orang jahat. Dia seperti itu bukan keinginan Allah. Dia mau menyelamatkan orang berdosa. Tetapi kalau orang berdosa tidak menerima Tuhan, sepertinya mereka yang pilih neraka. Dan yang terakhir, walaupun semua manusia akan dikirimkan ke surga atau neraka, tampaknya ada tingkat-tingkat hukuman
dan hadiah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya pernah ada orang yang berkata, "Pak, nanti saya bosan di surga pasti kalau hanya istirahat atau melayani atau menyembah Tuhan." Jawaban saya, kalau saudara merasa itu akan membosankan, saudara belum mengenal Yesus sebenarnya. Karena kalau kita bersama-sama dengan Yesus, pasti tidak bosan. Kalau kita bersama-sama dengan Yesus, kemuliaan akan melebihi imajinasi kami, akan melebihi apa yang dibayangkan. Kita ada harapan yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang untuk orang-orang kudus di sini, orang-orang benar di sini, kehidupan itu susah, kehidupan ini penuh dengan penderitaan, kita punya pengharapan di surga yang luar biasa. Mari kita bertahan dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami memikirkan tentang bagian zaman yang terakhir dengan baik, dengan benar dari firman Tuhan. Tolong menguatkan kami dengan pengharapan ini, supaya kami bisa hidup secara kudus di dunia ini, menanti keadaan itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.